Ancaman nyata penipuan berbasis AI, lalu bagaimana strategi melawan beragam modus seperti deepfake and account takeover? Kita akan ulas lengkapnya bersama dengan founder and group CEO Vida, Niki Luhur. Selamat pagi Pak Niki, selamat datang di studio CNBC Indonesia. Terima kasih. Baik Pak Niki, bagaimana Vida melihat tren peningkatan digital fraud atau penipuan berbasis AI di Indonesia, terutama dalam kasus account takeover? Penipuan berbasis AI atau deepfake ya, itu sudah masih berkembang secara pesat ya di Indonesia, dan khususnya untuk bisa ada kecurangan dari sisi kerugian finansial, account takeover, maka untuk dapat pinjaman online yang palsu ya, untuk mensimulasi identitas orang lain. Nah ini kita sudah lihat trennya ke sini sekarang sudah loncat ya dari sisi attack deepfake, dan kita perlu waspada ya. Ada banyak serangan siber yang dengan modus-modus yang jauh lebih canggih sekarang, bukan hanya dari AI, bahkan sampai ada attack pakai fake BTS ya, yang kemarin kasusnya. Ini SMS yang kelihatan dari sumber yang asli, bahkan itu sebenarnya sudah dikompromi infrastrukturnya. Ini banyak penipuan-penipuan sekarang. Modusnya semakin ke sini, semakin ke depan, semakin canggih, bukan hanya dari sisi AI, tapi sampai di level infrastruktur pun. Yang kita perlu waspada dan perlu meningkatkan solusi-solusi teknisnya, kita harus juga ikut untuk bisa melawan serangan-serangan siber seperti ini. Baik, kalau menurut Anda Pak Niki, kenapa Indonesia menjadi target dari serangan cyber ini? Apakah ada kelemahan yang harus kita benahi? Mungkin ya, bukan hanya Indonesia ya, tapi secara global masalah account takeover, masalah deepfake ini adalah tren global. Tapi memang di Indonesia yang beberapa tantangan kita, ada banyak data yang sudah bocor, di mana dengan itu kemungkinan untuk penipuan untuk membuat identitas sintetik ya atau deepfake itu lebih gampang ya, dan apakah selain itu mungkin di tempat kita masih banyak alur komunikasi yang belum terverifikasi. Ya, itu ya hal-hal yang kita perlu meningkatkan, karena saat ini masalah utamanya adalah manipulasi sosial atau social engineering. Nah ini ada banyak tren, apakah itu dengan ya semacam penipuan untuk dapat loyalty, dapat bonus, dapat skema keuangan yang lebih menarik. Tapi selain itu, saat ini ada yang menyebarkan malware juga yang disembunyikan dalam bentuk undangan wedding ya. Nah ini hal-hal seperti itu yang ada semacam virality ya, ada network effect yang bisa jalan. Nah, ya, itu beberapa hal yang jadi challenge di Indonesia, dan karena ya salah satu pro con di Indonesia, memang Indonesia dalam 5 ke 10 tahun ke belakang, transformasi digitalnya semakin cepat juga ya, jadi khususnya dari sisi transformasi digital keuangan. Maka itu sesuatu yang sangat baik, kita sudah bisa belanja online, beli makan online, hampir semua kehidupan hari-harian kita bisa secara online. Tapi saat ini ya dengan beberapa benefit seperti itu, ada juga challenge yang kita harus lebih waspada, khusus dari sisi keamanan siber. Nah, untungnya sudah ada beberapa tahap-tahap awal, khusus dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan juga beberapa guideline keamanan siber dari OJK, dari Bank Indonesia. Tapi kita mungkin dari sisi industri harus lebih proaktif lagi, karena dari sisi penipuan sudah semakin canggih dan sudah lari ya, dan kita perlu kejar juga agar kita bisa melawan AI dengan AI dan juga dengan teknik-teknik yang untuk menggunakan teknologi seperti kriptografi. Ya, kita bisa mengamankan data dari sumbernya untuk memastikan ini dari sumber yang asli dan juga data tidak digandakan, tidak dimanipulasikan. Nah, ini beberapa hal yang sedikit lebih rumit untuk diimplementasi, tapi sebenarnya sudah diterapkan di dunia offline sebelumnya, ya di dunia sistem pembayaran kartu kredit, kartu debit, dengan chip, dengan PIN, itu beberapa infrastruktur yang mungkin 20 tahun lalu belum ada. Dan kita sekarang dalam masa transisi. Dan mudah-mudahan dengan banyak kerjasama antara industri dengan pemerintah, kita juga bisa mengakselerasi ya
tingkat keamanan siber di Indonesia. Baik, untuk menjadi perhatian pemirsa yang menonton acara kita hari ini, mungkin Bapak boleh sampaikan modus operandi terkini untuk penipuan itu seperti apa sih Pak? Kan tadi Bapak sudah sampaikan sebenarnya banyak juga yang sudah dilakukan oleh para pelaku kejahatan cyber ini begitu, dari mulai malware, lalu ada fake BTS juga. Tapi yang terkini itu apa? Pasti dari manipulasi sosial ya atau social engineering. Tapi ada beberapa modus yang paling terkini mungkin masih dari phishing ya, phishing atau smishing. Jadi itu beberapa hal yang masih jadi modus utama. Tapi lebih kompleks sih, karena sekarang dengan malware, undangan-undangan itu penipuan bisa mengumpul jauh lebih banyak data ya, password kita. Karena kalau sudah ada malware di salah satu device dari sisi HP kita, setiap aktivitas bisa tercatat, bisa terekam, termasuk password kita pas kita login ke internet banking atau di mobile banking, itu password-password bisa tercatat. Nah itu yang sangat bahaya ya. Dan pasti dengan phishing ya, kita klik link yang ada di SMS, kita klik link yang ada di WhatsApp, terus kita ke satu situs yang kelihatan asli tapi ternyata palsu, dan itu adalah cara untuk mengumpulkan data sensitif kita, data password kita. Atau kita juga kadang ada lowongan kerja yang palsu ya, lowongan kerja untuk misalnya ada gaji yang sangat besar untuk join satu perusahaan kripto ya. Nah, itu juga beberapa pancing-pancingan penipuan untuk bisa mengambil identitas kita, data identitas kita, KTP kita, semua data pribadi kita. Lalu penipuan menggunakan data itu untuk dapat pinjaman online. Nah, dan tanpa kita sadari, kita lalu hutang untuk sesuatu yang kita belum pernah lakukan. Nah, itu adalah beberapa teknik-teknik yang ke belakang ini yang telah terjadi. Tapi yang paling terkini mungkin yang fake BTS ya, yang baru terjadi. Tapi ujung-ujungnya itu semacam dari sisi komunikasi belum bisa kita mengamankan end-to-end. Termasuk di level email ada namanya business email compromise. Nah, itu beberapa hal yang konsepnya sama walaupun channelnya beda, tapi dengan masalah kalau kita menggunakan teknologi kriptografi, kita bisa intinya tanda tangan ya dokumen itu atau mensegel komunikasinya dari awal untuk memastikan saya tahu ini sumbernya dari sumber asli yang sah yang telah diverifikasi. Nah, itu hal-hal yang sudah ada teknologinya, sudah ada standarnya, bahkan dari sisi Komdigi pun sudah punya standar verifikasi identitas dan autentikasi. Nah, yang kita perlu lakukan adalah untuk implementasi, tahap implementasi dan terapkan bahwa use case apa saja ya, dan sektor-sektor yang mana yang perlu diutamakan, khususnya ya saya pribadi percaya bukan hanya keuangan itu udah pasti, tapi dari sisi kesehatan misalnya. Ini hal-hal yang data yang sangat sensitif yang kita perlu lebih waspada ya, lebih menjaga data kita agar tidak disalahgunakan. Nah, itu beberapa hal yang tekniknya mungkin yang sekarang lebih canggih karena pakai generative AI ya. Jadinya cerita-ceritanya, storytellingnya fraudster, penipuan, lebih sophisticated ya. Kita langsung bisa percaya karena ini kok dari baru kemarin saya juga terima ada WhatsApp dari driver saya. Ternyata dia kirim bukan hanya ke saya, tapi bikin satu grup antara keluarga. Kirim undangan wedding untuk anak dia. Dan memang 1 bulan sebelumnya dia anaknya ada wedding juga. Jadinya nggak tepat, waktunya cukup tepat ya, walaupun sedikit terlambat. Tapi ya kita dikirim satu undangan wedding, tapi kita lihat di bawahnya APK. Nah, kelihatan ini malware. Jadi ada banyak kasus-kasus seperti ini yang menggunakan agak hybrid ya kombinasinya. Pakai malware untuk bisa menyedot, bisa riset dulu tentang targetnya, agar pas lagi attack itu kelihatan lebih bisa dipercaya. Karena kok ini orangnya benar-benar tahu saya siapa, tahu detail saya siapa, atau dari sumber komunikasi yang kelihatan asli. Nah, ini yang jadi lebih modus-modus yang berlapis ya dari sisi penipuan, di mana dari sisi konsumen atau masyarakat lebih susah ya untuk kita kalau dapat WhatsApp dari teman dan kelihatan ini
WhatsApp sumber nomornya asli, ya kita bisa langsung percaya. Atau misalnya SMS dari bank, ya, dan dari shortcode-nya di atas memang dari bank. Nah, ini yang bikin lebih bahaya sekarang, karena alur komunikasi yang mungkin sebelumnya kami merasa bisa dipercaya, bisa juga dikompromi saat ini. Nah, itu hal-hal yang kita harus lebih waspada, dan memang kita juga bisa lihat ke negara-negara di Asia Tenggara yang lain-lain, misalnya di Malaysia, di Singapura, dan juga di Eropa, ada Jerman. Itu ada beberapa tindak lanjut untuk meningkatkan standar autentikasi, jangan menggunakan metode-metode yang bisa gampang dikompromi, misalnya SMS OTP. Ya kan? Karena masalahnya kita sebagai manusia bisa dimanipulasi, ya, tanpa kita sadari, dan kodenya bisa diberikan walaupun sudah dikasih banyak warningnya, ini waspada, jangan pernah sharing OTP, tapi karena ceritanya sudah kita bisa percaya, ini sumber dari kita percaya, tetap saja dimanipulasi untuk sharing data yang sensitif. Nah, hal-hal yang itu yang kita perlu menjaga, karena ujung-ujungnya kita harus lihat faktanya. Faktanya adalah ini sudah masalah sistemis. Nah, kalau sudah masalah di level sistemis yang sudah terjadi setiap hari, ada korban, berarti ada masalah di sistem. Dan sistem harus diubah. Kita harus membenahi sistem-sistem kita dengan teknologi yang lebih canggih. Dan ternyata standar sudah ada. Ya, jadinya intinya kami merasa dari sisi VIDA ada dua teknologi yang punya peran yang sangat penting ke depan. Ya, satu ya biometrik atau face recognition, itu sangat penting. Bukan hanya aman tapi nyaman, ya. Setiap hari-hari sekarang kita untuk buka HP pun bisa pakai wajah, ya. Tapi selain itu juga untuk menggunakan kriptografi. Itu sama beberapa teknik-teknik yang menjaga sistem pembayaran kita secara fisik, ya. Semua kredit card kita, debit card kita, kartu ATM, itu sudah menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Dan sudah terbukti, ya, tidak bisa dibobol. Nah, itu hal-hal yang kami merasa perlu ditingkatin di semua standar sistem autentikasi, bukan hanya di sistem pembayaran secara offline, tapi juga semua sistem-sistem online, termasuk semua sistem, bukan hanya di sistem pembayaran, tapi semua sistem keuangan, semua sistem kesehatan. Dan bisa semudah pakai handphone saja. Ya, saat ini kalau saya login misalnya di laptopnya selain saya pasti dapat push authentication. Oh, apakah ini Anda? Ya, tidak. Bisa segampang itu dari user experience-nya. Nah, itu teknologi-teknologi yang kita selalu harus cari keimbangan yang pas antara keamanan dan kenyamanan. Dan kami dari sisi VIDA mempercaya kita bisa menggunakan phone as a token. Dan itu produk kita, phone token. Baik, kita